Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan beberapa contoh yang berkaitan dengan pola bilangan. Untuk contoh soal nomor 1, di sini bisa kita lihat. Untuk soalnya sendiri berisi berikut ini adalah pola yang dibuat dari batang lidi. Nah, di sini ada pola-pola gambar yang dibuat dari batang lidi tersebut. Nah, perintahnya di sini, berapa banyak batang lidi yang diperlukan untuk membuat pola kelima. Nah, untuk mengerjakan soal ini ada beberapa cara yang bisa dipakai. Cara pertama yang mungkin bisa dirasa mudah, cukup kita lanjutkan gambarnya saja. Kalau kita perhatikan di sini, gambar lidi ini seperti berbentuk segitiga. Nah, untuk gambar yang pertama, segitiganya ada 1. Gambar yang kedua, segitiganya ada 2. Gambar yang ketiga, segitiganya ada 3. Jadi kemungkinan nanti keempat dan kelima sudah bisa kita prediksi sendiri, ya. Jadi di sini perintahnya, berapa banyak batang lidi yang diperlukan untuk membuat pola kelima. Nah, yang diminta pola kelima. Berarti kalau bisa kita gambarkan, kalau pola pertama 1 segitiga, 2 segitiga, pola keduanya 2 segitiga, pola ketiganya 3 segitiga, jadi otomatis pola kelima di sini nanti akan berbentuk 5 segitiga. Nah, tapi yang kita hitung di sini bukan banyaknya segitiga. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 segitiga. Tapi yang ditanyakan bukan berapa banyaknya segitiga, tapi banyaknya batang lidi. Jadi jawaban yang diminta, kita hitung batang lidi dari pola yang sudah kita lanjutkan ini. Nah, di sini bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ada 15 batang lidi. Jadi bisa kita buat tarik kesimpulan. Jadi banyak batang lidi yang diperlukan untuk membuat pola kelima ada. Jadi banyak batang lidi yang diperlukan untuk membuat pola kelima adalah tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi yang kita hitung lidinya, bukan segitiganya. 15 batang lidi. Itu cara pertama yang bisa dipakai. Nah, bagaimana untuk cara keduanya? Cara keduanya di sini saya tulis cara lainnya. Kita bisa gunakan konsep, kita bisa tuliskan konsepnya dalam angka. Nah, kalau kita lihat soalnya di sini bentuknya 1 segitiga. Kalau kita hitung batang lidinya, jadi ada 1, 2, 3. Kalau kita hitung dalam konsep angka, di sini bisa kita tulis 3 untuk pola pertama. Terus untuk pola kedua, kita lihat nih gambarnya. Kita hitung batang lidinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mewakili angka 6. Nah, selanjutnya untuk pola yang ketiga, di sini ada berapa lidi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Nah, jadi untuk gambar pertama diwakili oleh angka 3, gambar kedua diwakilkan oleh angka 6, gambar ketiga diwakilkan oleh angka 9. Nah, dari sini kita bisa melanjutkan polanya.
Ini baru pola 1, pola kedua, pola ketiga. Jadi masih ada 2 pola lagi yang harus kita cari. Nah, dari angka ini kita bisa memprediksi 3 ke 6 kalau kita perhatikan ini angkanya bertambah 3. Nah, dari 6 ke 9 ini juga bertambah 3. Nah, otomatis untuk pola berikutnya ini akan bertambah 3. Nah, 9 ditambah 3 hasilnya 12. Nah, setelah 12 ini karena polanya bertambah 3, kita tambah 3 lagi. Tambah 3. 12 ditambah 3 jadinya 15. Nah, hasilnya sama dengan jawaban yang pertama. Jadi mau menggunakan konsep melanjutkan gambar atau konsep yang diubah menjadi bentuk angka, dua-duanya jawabannya akan sama. Itu untuk jawaban nomor 1. Bagaimana untuk nomor 2? Nah, kita perhatikan penjelasan untuk nomor 2. Nah, nomor 2 ini soalnya perhatikan pola berikut. Nah, di sini ada bentuk titik-titik atau istilah titik ini dalam matematika disebutnya noktah. Di sini pola pertama ada 1 titik, pola kedua ada 3 titik, pola ketiga ada 6 titik. Nah, perintahnya berapa banyak noktah atau titik pada pola kelima. Nah, ini juga bisa kita pergunakan 2 cara yang kita pakai tadi untuk mengerjakan soal nomor 2. Bisa kita gunakan melanjutkan gambar atau bisa juga menggunakan angka. Yaitu terserah bagaimana imajinasi kalian. Nah, di sini saya mau langsung saja menggunakan angka. Nah, kalau kita lihat di sini, ini yang pertama ada 1 noktah, berarti mewakili angka 1. Yang kedua di sini mewakili 3 noktah, mewakili 3 noktah. Jadi di sini angka 3. Selanjutnya pola yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 noktah, berarti diwakilkan oleh angka 6. Nah, kalau kita lihat di sini dari 1 ke 3 ini bertambahnya 2. Dari 3 ke 6 itu bertambahnya 3. Nah, di sini pertambahan yang berbeda. Jadi kalau kita coba kita lanjutkan gambarnya di sini. Nah, kita coba di sini ya. 1 titik, bawahnya 2 titik, bawahnya lagi 3 titik. Jadi kemungkinan untuk pola keempat nanti akan ada titik-titik yang ada di bawah di sini. Jadi di sini akan bertambah 1, 2, 3, 4. Ternyata bertambah 4 titik. Jadi otomatis nanti di sini akan bertambah 4. Nah, setelah itu kita bisa memprediksi berikutnya akan bertambah berapa. Nah, jadi habis bertambah 2, bertambah 3, bertambah 4. Nah, selanjutnya pasti akan bertambah 5. Nah, tinggal kita hitung saja. 6 tambah 4 hasilnya 10. 10 tambah 5 hasilnya 15. Nah, jadi banyak noktah dalam kurung titik pada pola kelima sebanyak ada berapa? 15 noktah atau 15 titik. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Nah, berikutnya satu contoh soal lagi. Perintahnya di sini tentukan 3 suku berikutnya dari barisan-barisan bilangan berikut. Konsepnya hampir sama dengan yang gambar tadi, tapi di sini untuk bentuk soalnya langsung berupa angka. Kita jawab yang A
1, 4, 7, 10, 13. Nah, kita disuruh melanjutkan 3 bilangan lagi. Di sini kita harus berimajinasi, harus bisa melihat pola apa atau aturan apa yang dipakai pada soal ini atau pada barisan bilangan ini. Nah, untuk polanya sendiri, untuk aturannya sendiri bisa berbagai macam. Bisa bentuk penjumlahan, bertambah bilangan yang sama, pengurangan, perkalian, atau lain sebagainya. Nah, di sini kalau kita lihat dari 1 ke 4 ini bisa kita perhatikan ini bertambah 3. 4 ke 7 juga bertambah 3. 7 ke 10 juga bertambah 3. 10 ke 13 ini juga bertambah 3. Nah, otomatis bilangan-bilangan berikutnya ini akan bertambah 3. Nah, silahkan dilanjutkan sendiri. 13 ditambah 3 hasilnya 16. 16 ditambah 3 hasilnya 19. Assalamualaikum. 19 ditambah 3 hasilnya 22. Nah, jadi 3 suku berikutnya dari barisan bilangan ini adalah 16, 19, dan 22. Itu untuk jawaban bagian A. Nah, sekarang kita coba bagian B. Bagian B bisa kita lihat di sini 200, 195, 190, 185, 180, titik-titik, titik-titik, titik-titik. Kita disuruh melanjutkan 3 suku berikutnya atau 3 bilangan berikutnya. Nah, di sini juga sudah terlihat mudah ya. Kalau tadi ditambah, dari sini bisa kita lihat di sini berkurang. 200 ke 195 bisa kita ketahui di sini berkurang 5. 195 ke 190 di sini juga berkurang 5. 190 ke 185 di sini juga berkurang 5. 185 di sini, 180 di sini juga berkurang 5. Jadi otomatis setiap bilangan-bilangan tersebut berkurang 5. Jadi di sini bisa kita langsung hitung berkurang 5, 180 dikurangi 5 ini 175. Berkurang 5 lagi menjadi 170. Berkurang 5 lagi jadi 165. Jadi inilah 3 suku berikutnya dari soal bagian B. Nah, sekarang bagian C. 1, 2, 4, 8, 16, seterusnya. Nah, dari sini kalau kita perhatikan secara sekilas mungkin akan terasa sulit ya. 1 ke 2 bertambahnya 1, 2 ke 4 bertambahnya 2, 4 ke 8 bertambahnya 4, 8 ke 16 bertambahnya 8. Nah, kalau bertambah ini angkanya beda semua. Nah, kalau berbeda semua kita coba dulu konsep bukan penjumlahan atau bukan penambahan. Kita coba perkalian. 1 ke 2 dikali 2 berarti 2 ke 4 juga dikali 2, 4 ke 8 dikali 2, 8 ke 16 dikali 2. Oh, berarti aturan yang dipakai untuk soal bagian C ini dikali, yaitu dikali 2. 2 ke 4 ini juga dikali 2, 4 ke 8 ini juga dikali 2, 8 ke 16 ini juga dikali 2. Jadi untuk konsep soal bagian C ini bentuknya perkalian. Jadi untuk pola seperti ini nggak selalu bentuknya penjumlahan atau pengurangan, bisa juga berbentuk perkalian. Nah, kalau kita lanjutkan lagi di sini, dikali 2 lagi,
16 dikali 2 itu 32. Terus kita kalikan 2 lagi. 32 dikali 2 64. Kita kalikan lagi. Kalikan 2, 64 dikali 2 128. Jadi inilah 3 suku berikutnya dari soal bagian C. Nah, sekarang bagian D. 1, 2, 4, 7, 11, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sekilas hampir mirip soalnya seperti bagian C, tapi angkanya ternyata berbeda. Kalau kita gunakan penjumlahan, 1 ke 2 nambahnya 1, 2 ke 4 nambahnya 2, 4 ke 7 nambahnya 3, 7 ke 11 nambahnya 4. Kalau kita gunakan pengurangan tidak mungkin. Kalau perkalian 1 ke 2 dikali 2, 2 ke 4 dikali 2, 4 ke 7 tidak dikali 2. Nah, bagaimana kalau menemukan soal seperti ini? Kita coba dulu penjumlahan yang sudah saya sebutkan tadi di awal. 1 ke 2 ini bertambahnya 1. 2 ke 4 ternyata bertambahnya 2. 4 ke 7 bertambahnya 3. 7 ke 11 bertambahnya 4. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan untuk penjumlahannya terus naik. Nah, dari sini sebenarnya kita sudah bisa langsung menarik kesimpulan bahwa untuk selanjutnya ini pasti akan bertambah 5. Kenapa 5? Karena di sini berurutan, tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Nah, setelah bertambah 5, pasti di sini akan bertambah 6. Terus akan bertambah 7 dan seterusnya. Jadi, setelah kita hitung, 11 ditambah 5 itu hasilnya 16. 16 ditambah 6 hasilnya 22. 22 ditambah 7 itu 29. Jadi di sini 3 suku berikutnya dari soal bagian D adalah 16, 22, dan 29. Jadi kesimpulannya untuk soal di pola bilangan ini tergantung dari soalnya. Apakah dia memiliki pola bertambah bilangan yang sama, atau pengurangan bilangan yang sama, atau perkalian, atau bahkan pola-pola acak yang lain. Nah, sekian penjelasan mengenai contoh beberapa contoh soal dari pola bilangan. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.